depan sampai belakang lu panjang banget. Pada protes bocor semua. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan terima kasih udah klik buat nonton video trip kali ini. Setelah sebelumnya dari Jogja ke Jakarta, saya nyobain naik bis sleeper PO Tunas Muda Transport. Perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jember di Jawa Timur. Kita bakal nyobain naik kereta eksekutif mantan penyandang gelar kereta dengan rute terjauh di Indonesia, kereta api Pandalungan. Sekarang ini saya lagi ada di dekat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur dan masih sekitar jam 5 sore. Karena kereta api Pandalungan yang saya naiki berangkatnya nanti dari stasiun Gambir. Pertama, saya bakal naik LRT Jabodebek dari stasiun LRT TMI menuju ke stasiun LRT Cikoko. Tarif naik LRT Jabodebek dari Taman Mini ke Cikoko sekitar Rp10.000. Durasi perjalanannya juga lumayan cepat. Cuman headway atau jarak antar kereta LRT-nya yang agak lama kalau kita datangnya gak pas sama jadwal keretanya. Turun di stasiun LRT Cikoko, kita lanjut jalan kaki menuju ke stasiun KRL Cawang. Kalau kalian bingung, tinggal ikutin petunjuk arah aja yang ada di jembatan penyeberangan penghubung stasiun LRT dengan stasiun KRL. Dari Cawang kita harus naik KRL menuju ke stasiun Gondangdia atau stasiun Juanda, stasiun terdekat dari Gambir. Soalnya KRL-nya nggak ada yang berhenti di stasiun Gambir. Kalau dari Cawang ke Gondangdia, tarifnya cuma Rp3.000 aja, karena jarak dekat. Lah, pas banget malah dapat KRL baru buatan PT Inka. Ya udah kita cobain sekalian. Kalau kalian udah pernah naik KRL buatan Inka ini belum? Menurut kalian gimana? Coba share pengalamanmu di kolom komentar ya. Jadi total durasi perjalanan dari Taman Mini ke Gondangdia sekitar 45 menitan. Ya lumayan cepat kalau dibandingin naik kendaraan lain atau bus. Nah yang jadi PR adalah dari stasiun Gondangdia ke stasiun Gambir kita harus ganti moda transportasi lain selain kereta. Ya opsinya bisa naik Transjakarta atau naik ojek online. Tapi kalau kalian nggak mau ribet dan nggak mau lama di jalan, saya saranin sih naik ojek online aja ya biar cepet. 17.55 kita tiba di stasiun Gambir ya teman-teman. Tadi berangkat mulainya dari Taman Mini TMI naik LRT. Hampir 1 jam, kayaknya malah 1 jaman sih perjalanan naik LRT, terus nyambung KRL terus nyambung naik ojek online ke stasiun Gambir karena KRL-nya nggak bisa berhenti di Gambir ya, jadi kita harus turunnya di Gondangdia atau di Juanda kalau yang mau paling deket. Dan hari ini kereta yang akan saya naiki berangkatnya masih jam 19.55, jam 8 kurang 5 menit dari stasiun Gambir Jakarta. Berarti masih ada waktu tunggu 2 jam ya teman-teman. Ngapain ya gabut? Saya berangkat lebih awal takutnya hujan karena mendung, terus mengantisipasi jalanan macet dan KRL-nya rame juga. Takutnya headway-nya lama, jadi mepet-mepet datang ke stasiun. Ya udah kita nunggu aja di stasiun ya. Jadi malam hari ini dari Gambir Jakarta saya akan naik kereta Pandalungan, mantan kereta rute terjauh di Indonesia ya, yang sekarang udah digeser sama kereta api Blambangan Express. Nggak tahu ini udah boleh boarding bang ya. Kalau udah boleh boarding, mending kita boarding masuk ke dalam aja ya. Nyoba deh dalam. Kita akan memulai perjalanan panjang menuju ke kota Jember, Jawa Timur. Kita coba boarding aja ya teman-teman ya.
Masih 2 jam sih, tapi di papan informasi itu udah masuk Pandalungan. Kita lihat Face ID aja biar cepet. Jadi nggak perlu nunjukin tiket dan KTP. Ih, bisa masuk coy. Ya udah kita nunggu di dalam aja. Oh ya, bentar, mau ngisi air dulu deh. Mumpung ada dispenser di sini. Jadi mending bawa tumbler buat isi ulang air gratis. Ini ada airnya nggak nih? Biasanya habis. Masih ada 1. Kita nyobain eskalator baru ke atas ya. Sama hunting kereta dulu deh, nungguin. Di papan informasi udah ada tuh keretanya Pandalungan. Nah, ini adalah rangkaian kereta api Papandayan. Dari arah utara. Hati-hati jalur 3 dari arah utara. Dari Garut tujuan Gambir. Nanti bakal balik lagi ke Bandung, namanya jadi Parahyangan. Nah, kita coba lihat ya ini panoramiknya. Ini yang baru nggak ya? Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri di area peron jalur 3. Yang baru Jalur coy 1 panoramiknya. masuk kedatangan kereta api Papandayan dari stasiun Garut yang akan diberangkatkan kembali sebagai kereta api Panoramik yang Parayangan baru coy. menuju stasiun Bandung. Panoramik yang baru ini coy. Ini panoramik yang versi terbaru, generasi ketiga, kursinya beda ya. Kayak kursi kelas bisnisnya Wus. Dan banyak marmer-marmer ornamen kayu-kayu, lebih kelihatan mewah aja sih. Tuh, atasnya juga gak kelihatan ya, mantul kacanya. Kayaknya sih lebih nyaman ya, kayak ada bantalannya di bagian kepalanya dibandingkan kursi panoramik yang lama. Kalau yang lama kan kayak kursi kereta kelas eksekutif, cuman beda warna ya. Nanti nyobain lah. Jadi kalau dilihat emang dia lebih kelihatan elegan, mewah gitu ya, luxury banget. Interiornya, kursinya juga beda sama kereta panoramik yang generasi sebelumnya teman-teman. Dan ternyata untuk pintu masuknya itu dia nggak pakai tombol, sensor, cuman apa namanya, kita pakai sensor aja tangan kita gitu, non touch tadi. Jadi dia nggak dipencet. Kita turun lagi, udah azan maghrib, di sholat maghrib dulu ya. Musolanya di sini, musola pria. Buat musola wanita di sebelah sana. Terpisah ya, pria dan wanita musolanya. Ya, yang wanita di sebelah sana tuh, pojok sana. Ini ada kereta api Sembrani. Parkirnya di Jakarta Kota ya. Luxury Gen 2. Yang naik ramai juga teman-teman. Tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Berangkatnya 19.30. Di depannya Pandalungan. Ini masih pakai kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Belum new generation ya, Sembrani untuk sampai saat ini. Tapi eksekutif ini kursinya lebih enak loh daripada new gen menurut saya. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau terbuka di dalam kereta. Nah, KRL-nya di sini emang nggak pada berhenti ya. Jadi kalau naik KRL harus turunnya di stasiun selain Gambir. Kesininya harus nyambung angkutan lain. Kayak saya tadi. Yang di sebelah sana Argo Merbabu sepertinya tadi. Baru datang dari Semarang. Dan ini kayaknya langsung balik lagi ke Semarang.
Argo Merbabu train. Ya kan, Argo You Merbabu. have arrived at Gambir Nomornya udah Station. dibalik-balik tuh. Please check your belongings and make sure that nothing is left behind. The exit door Yang is sana on your eksekutif left. New Image belum stainless steel, yang sini eksekutif stainless steel. Sebenarnya sama konsepnya, cuman ini yang lebih baru. Lalu yang lebih baru lagi yang New Generation stainless steel. See you on the next trip. KRL-nya sepi malam-malam. Oh, rame ternyata yang belakang. Ini ketahan sinyal kah? Kok ngerem? Untuk kereta api Pandalungan ini nanti berangkatnya jam 19.55 menit. Lewatnya jalur utara, lewat Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, lalu menuju ke arah Sidoarjo dan ke arah Jember. Bisa dibilang sebenarnya rutenya sama dengan kereta api Sembrani dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Cuman masih lanjut terus sampai ke arah Jember. Dulu adalah kereta dengan rute terjauh menempuh jarak sekitar 919 km dari Jakarta sampai ke Jember. Karena sebelumnya nggak ada kereta yang langsung direct ya. Kalau dulu tuh harus putus dulu di Surabaya terus nyambung kereta lain. Nah kalau Pandalungan ini keretanya kelas full eksekutif ditambah priority biasanya. Kalau Belambangan ada ekonominya. Jadi kalau teman-teman mau ke Jember, berangkatnya lebih hemat ongkosnya, itu bisa naik kereta api Belambangan Express. Cuman jadwalnya siang hari ya. Tapi kalau mau malam hari, ya opsinya ada Pandalungan ini. Dan saya juga pertama kalinya bakal mencoba naik layanan kereta api Pandalungan sampai ke Jember ya, insya Allah kalau kuat. Karena jauh banget kayaknya. Cuman perjalanan kita full perjalanan malam. Kepercayaan Anda. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ini langsirnya kok nggak pakai lampu ya? Kok dimatiin? And Surabaya Pasar Turi Station, scheduled at 19:30. Jalur bilang masuk kedatangan rangkaian kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng dan rangkaian kereta Argo Semeru baru datang di Gambir ya teman-teman. Wih, kereta mewah biru-biru. Kompartemen suite class. Sepi penumpangnya, tapi lumayan ada sih. Meskipun nggak keisi semua, kemungkinan mungkin udah ada yang turun. Kereta New Generation dari Surabaya Gubeng lewat jalur selatan lewat Jogja tujuan Gambir. Kalau yang ini Surabaya Pasar Turi lewat jalur utara ya. Sama-sama Surabaya tapi beda stasiunnya. Yang satunya stasiun Surabaya Gubeng ada di selatan. Keretanya biasanya lintas selatan. Yang ini Surabaya Pasar Turi keretanya lintasnya lintas utara. Ya lebih cepat Sembrani sih secara durasi perjalanan karena lewat jalur utara ya. Kalau Argo Semeru lebih lama durasi perjalanannya karena lewat jalur selatan lebih jauh jaraknya. Pintunya ngebak kayak token listrik habis, bunyi terus sama kedap-kedap lampunya. Ternyata KRL Inka coy, bukan CRRC. Ini yang produksinya PT Inka Madiun, KRL baru juga. Lampunya putih ya. Rangkaian kereta api Pandalungan yang saya naiki baru disiapkan di jalur 4 ya. Sekitar 15 menit sebelum jadwal keretanya berangkat.
mepet banget karena Gambir ini jalurnya cuma 4 terbatas dan keretanya padat. Jadi kereta di sini tuh nggak bisa lama-lama. Ini pakai stiker tematik Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Oh, yang belakang sendiri priority. Enggak ding, belakang sendiri bagasi coy. Bagasi kan, belakang sendiri. Gokil, bawa bagasi ternyata di belakang sendiri. Ini penumpang priority rame ternyata. Laris penumpang priority-nya Pandalungan. Saya duduknya di eksekutif 6. Ramai coy penumpangnya coy. Dan saya duduk di 13B. Lewat belakang nggak ya? 13B. Wah, depan sendiri. Ternyata nggak sama. Ini nomor kecil kan di sini. Yang di eksekutif 6 nomor kecilnya di sini. Jadi untuk susunan rangkaian kereta api Pandalungan ini pun juga nggak sama ya teman-teman, alias nomornya itu nggak bisa ditebak. Saya kira eksekutif 6, 13B nomor besarnya itu single seatnya di belakang, ternyata nomor kecil. Tapi di eksekutif 5, ini nomor gedenya di belakang nih coy. Dapat paling belakang tuh pasti enak banget. Sama eksekutif 7 tadi juga di belakang. Wah, anomali banget nih eksekutif 6. Saya ngadep tembok. Nah ini di eksekutif 7, itu nomor besarnya di belakang, nomor kecilnya di baris depan. Di eksekutif 8, sama, nomor besarnya di depan, nomor kecilnya di belakang teman-teman. Jadi ngacak banget ini satu rangkaian. Kalau ekonomi kita nomor kecil yang searah kereta yang mana, yang berlawanan arah kereta yang mana, nomor besar atau nomor kecil kan, biasanya yang ngacak kan. Kalau di eksekutif, biasanya kursinya udah searah laju kereta semua ya, pasti. Cuman yang ditanyakan adalah kursi single seat atau kursi yang nomor belakang itu nomor besar atau nomor kecil. Nah ini ngacak semua nih, nggak sama teman-teman. Bejo-bejoan aja ya. Saya kira di belakang nomor gedenya. Kemarin pas mau beli tiket tuh saya udah melihat beberapa video waktu saya ngetrip, juga ketemu sama Pandalungan kan. Rangkaiannya seperti apa. Ternyata zong, beda lagi. Saya mau ke lokomotif nggak sempet karena udah mepet. Jadi udah kita langsung masuk aja ya. Karena bentar lagi juga bakal berangkat keretanya. Hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pandalungan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Jember. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 5 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Berangkat dari Gambir, penumpangnya langsung lumayan penuh ya teman-teman, meskipun masih ada beberapa kursi yang kosong. Setelah Gambir, Pandalungan ini nggak berhenti di Jatinegara, jadi melintas langsung, berhentinya di stasiun Bekasi. Dan tadi di Bekasi juga ada beberapa orang yang naik, tapi nggak begitu banyak. Terus habis Bekasi tadi itu berhenti lagi di stasiun Cikarang. Di Cikarang juga nggak banyak yang naik, cuman ada beberapa orang aja. Tapi ngisi. Nah setelah Cikarang langsung full, penumpangnya penuh asli, laris, ramai penumpangnya Pandalungan ternyata. Dan di eksekutif 6 yang kira-kira urutannya belakang aja udah penuh ya, apalagi eksekutif 1, 2, 3. Kita nggak bisa lihat apa-apa karena perjalanan keretanya malam hari. Kenceng banget. Dalam perjalanan bersama kereta api kali ini,
Kami menyediakan volumenya maksimal ini dan minuman untuk dijual. di kursi single seat untuk kereta eksekutif stainless steel generasi pertama yang seperti Pandalungan ini. Itu ada kaca filmnya, jadi lebih gelap daripada kursi-kursi yang lain teman-teman. Karena nggak ada tirainya di sini, jadi ya ngelihat keluar pun juga tambah gelap. Dan AC-nya juga dingin ya, suhunya 21 derajat Celcius. Tapi kita dikasih selimut. Nih, dapat fasilitas selimut yang bisa digunakan buat bobo nanti malam. Ini kalau naik kereta eksekutif nggak dapat full service, kayak makan, snack, minum itu nggak ada, cuma dapat fasilitas selimut kalau perjalanan malam. Oke, kita nikmati perjalanan kereta api Pandalungan malam hari ini ya. Belakang saya udah protes coy. AC-nya netes, ngerempes dari lampu. Kayaknya di eksekutif 6 ini emang kayak armadanya kurang prima ya. Pintunya berat, terus kayak lebih terasa goncangannya, berisik. Dan ternyata ada AC yang bocor juga. Bocor semua guys AC-nya di sela-sela lampu tuh. Depan sampai belakang loh, panjang banget. Pada protes bocor semua. Yang depan ini untungnya enggak sih. Netes-netes airnya dari sela-selanya, kayak sambungan lampunya kan kayak ada sambungan-sambungannya. Netes-netes. Wah, tapi ini asli berisik banget sih. Melodaknya parah banget sih. Karena kencang banget kecepatannya. Goncangannya kerasa banget. Wow. Horek lur. Parah banget. Horek coy. Ini kayak digas tapi direm gitu. Wah, parah banget goncangannya. Tidak biasa ini, bukan eksekutif stainless steel yang prima banget kayaknya. Kecepatan kereta api Pandalungan ini ternyata udah tembus sampai 115 km per jam ya teman-teman, meskipun belum pakai kereta new generation stainless steel. Kereta api Pandalungan masih diizinkan untuk berlari sampai kecepatan maksimal 115-120 km per jam. Ngebut banget pantas dari tadi, dan emang lebih bisik ya di depan sini, kursi depan, apalagi pintunya ini jarang ditutup. Berkali-kali orang lalu lalang nggak mau nutup pintu ya. Kursi depan ini harus jadi tukang jaga pintu sih, dan pintunya tuh berat ternyata, jadi dia tuh gesernya berat, terus jadi kayak ketika nutup pun nggak bisa maksimal, jadi agak berisik aja untuk kereta eksekutifnya Pandalungan di eksekutif 6 ini. Tapi tadi saya jalan beberapa eksekutif lain, itu pintunya enteng banget, enak banget, smooth banget. Kayaknya saya apes terus ya, naik kereta eksekutif tuh dapat selalu armada yang kurang oke gitu, kurang prima kayaknya. Berisik banget kan, kalau biasa tuh gitu. Padahal biasanya eksekutif stainless steel yang generasi pertama tuh nggak segini, nggak seberisik ini. Jadi kecepatannya masih bisa ngebut sampai kecepatan maksimal 120 ya Pandalungan. Bawa bagasi lagi, kereta bagasi yang di belakang tuh kayaknya Trainmark F ya, bisa dibawa lari 120, Parcel Express.
sedang ditimpa di barang bawaan Anda. 22 lebih 36 menit kita tiba di stasiun Cirebon. Sepertinya kita terlambat dari jadwal ya teman-teman. Sepi banget yang naik. Kembali dari jalur 3 kereta api Pandalukan. Kita terlambat sepertinya. Jadi mau langsung berangkat lagi. Bagi Anda, Buset, baru berhenti mau ngisi air loh. Kalau telat kayak gini, berarti sebentar langsung berangkat lagi. Itu baru buat turun, pada mau ngerokok. Udah langsung berangkat lagi. Penumpangnya baru pada mau naik, udah disemprit coy. Gokil. Ekspres banget berhentinya. Perahu-perahunya mau ketinggalan. Berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Berhentinya nggak ada semenit kayaknya. Udah ketiduran lepas dari Cikarang kayaknya, udah ngantuk banget, jadi langsung tidur aja. Saya kebangun-bangun udah mau Cirebon dan udah pakai mode malam ya, mode malamnya udah dinyalain, cuman menyisakan lampu LED di pinggir kiri kanan kereta. Ini redup banget, jadi enak banget buat tidur. Tambah lagi AC-nya tuh dingin sebenarnya, jadi nyenyak banget. Saya tidur ngantuk banget, nggak tahu kenapa kayak ngantuk banget. Petak Jakarta Cirebon tuh pasti ngantuk, apalagi kalau siang tuh juga ngantuk banget jam-jamnya tidur. Penumpangnya juga udah pada tidur kebanyakan. Dan untuk kalau malam kita dapat selimut ya, fasilitas selimut biar nggak kedinginan. Meskipun saya pakai jaket lengan panjang ini, AC-nya masih kerasanya nyes-nyes dingin gitu. Full penumpangnya teman-teman, gokil, emang laris ya kayaknya Pandalungan ini. Dan saya duduk di kereta ekonomi 6 ini, ternyata emang kayak lumayan berisik. Dan saya barusan tadi ngeliat sambungan antara kereta eksekutif 6 dan kereta eksekutif 5 itu hybrid. Eksekutif 5 nya pakai akordeon, eksekutif 6 nya masih pakai sambungan karet. Jadi kayak gak rapat, ada rongganya yang kebuka gitu. Ya udah, otomatis kebisingan dari luar masuk ke dalam, ke kabin juga. Apalagi kalau pintu kabinnya nggak ditutup ya. Dari tadi tuh banyak orang lalu lalang tuh nggak nutup pintu, buka pintunya karena berat banget pintunya. Kalau buat nutup tuh dorongnya berat banget biar sampai benar-benar rapat. Ini saya dapat armada kereta eksekutif K1 18, K1 tahun 2018 nomor 131 nomor absennya. Dari kapasitas 50 penumpang sepertinya udah full, nggak ada kursi yang kosong. Dingin. Ini narik selimut enak banget ini. Wah, anget coy. Selimutnya juga wangi. Selimutnya wangi ya, karena selalu dicuci kayaknya. Terus anget. Cuman kita nggak dapat bantal kecil sih. Kursinya ini saya emang lebih suka kursi di kereta eksekutif tipe ini atau di bawahnya ini karena itu ergonomis dan pas banget di postur tubuh orang Indonesia. Jadi kayak duduk tuh nemu, wah enak ini, nyaman. Apalagi kita rebahin maksimal. Ini udah rebahan maksimal ya. Rebah maksimal tuh nyaman banget. Makanya tadi saya tidur juga nyenyak.
Dibandingkan dengan kereta eksekutif new generation stainless steel itu malah kayak kurang nyaman menurut saya, kursi-kursi kereta eksekutif new gen yang baru. Meskipun ada improve sedikit ya untuk new gen yang seri terbaru lagi, tapi masih enakan kursi yang ini nih, yang biru putih ini, biru abu-abu ini. Ya semuanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau eksekutif new gen yang stainless steel kedap suara banget buat ngebut oke. Kalau yang ini kadang dapat yang berisik, armadanya peredamnya kurang oke, tapi kursinya ini nyaman. Direbahin maksimal tuh masih enak teman-teman. Ada sandaran kepalanya sedikit ya. Yang paling enak tuh waktu saya naik kereta api Purwojaya. Wah itu enak banget kursinya, empuk, terus pas banget kayak gini juga. Kecepatan kita tembus 120 kayaknya. Kenceng banget, dan kalau pas rollnya halus datar enak ya, meskipun ini tergolong lumayan sedikit berisik ya dibandingkan aslinya, karena kayaknya sambungan antara akordeon sama karetnya itu nggak rapet, nggak tahu, kayak random aja gitu rangkaiannya tuh, acak banget. Nomor kursinya juga nggak urut gitu, sambungannya ada yang akordeon ada yang karet. Apakah karena habis diganti karena perawatan rangkaian aslinya? Bawa kereta bagasi loh, bagasi ekspres kargo 120 km/jam sepertinya ini kecepatan kita sekarang. Di petak antara Cirebon sampai ke Tegal. Eksekutif 6 ini kayaknya masalahnya tuh banyak banget ya dari berangkat. Baru mulai berangkat aja AC-nya tuh udah netes teman-teman. Kondektur OTC 2, terus TKA 1, Polsus 1, itu nempelin lakban, dikasih tisu sepanjang dari depan sini, kursi baris berapa ya berarti 12 atau 11 sampai ke belakang, panjang banget. Di setiap sela-sela antara kayak jadi lampunya itu kan kayak ada rongganya ya, kayak pasangan-pasangan gitu kan. Nah itu AC-nya ngerembes, terus netes ke bawah, netes terus gitu. Di eksekutif 6 ini ya. Dan barusan aja setelah lepas Cirebon ditempelin lagi, masih netes. Ya gimana ya, mungkin penumpang udah bayar mahal ya tiketnya. Eksekutif ini kan juga nggak murah, tapi terus dapat sarana yang kurang oke gitu kan. Jadi kayak mungkin protes gitu, karena kereta eksekutif ini kalau sarananya nggak prima tuh ya kayak gimana gitu rasanya.
Apalagi kalau orang yang udah sering naik kereta kan, wah kok berisik. Ini berisik banget emang, peredamnya kayak kurang oke. Ini yang saya bilang gempa nih. Tuh, koro. Goyang coy, ini ngeremnya kayak mendadak banget. Terus getarannya, airnya kayak gitu tuh. Goncangannya kayak gempa, sampai grok, getar semua. Tadi di samping saya nih mbaknya kan main pakai nonton film sih, pakai iPad gitu, ditaruh di meja. Pas ngerem mendadak, truk, jatuh. Kayak gini, gempa, grok, terus iPadnya jatuh, bruk. Nggak tahu kenapa. Jam 23 lebih 24 menit, awal 2 menit dari jadwal. Tadi terlambat, kita sekarang awal 2 menit dari jadwal. Kita tiba di stasiun Tegal. Yang turun banyak banget ternyata teman-teman, lumayan ya. Dan di stasiun Tegal ini dijadwalkan Pandalungan disusul sama kereta api Argo Bromo Anggrek coy. Pantes dari tadi disuruh ngebut. Ayo lari. Udah ngebut 120 km per jam. Disuruh minggir, disusul Argo Bromo Anggrek di stasiun Tegal. Ini habis hujan sepertinya. Selain bawa kereta kelas eksekutif, kereta api Pandalungan ini juga bawa kereta kelas priority. Di belakang ya, penuh teman-teman penumpangnya kalau dilihat dari luar. Penumpang priority Pandalungan. Dan di belakang sendiri ada kargo express. Buat kereta bagasi kargonya Pandalungan, ini Trendmarknya F ya teman-teman, buginya ke 10. Makanya bagasinya ini bisa digeber kecepatan 120 km per jam. Kargo express, Argo Kargo, gokil ya. Kereta full eksekutif bawa kelas priority, kayaknya cuma satu-satunya yang dikasih bagasi nih. Selain itu nggak ada. Kalau zaman dulu emang kereta-kereta Argo kadang bawa bagasi sama full eksekutif tuh. Tapi sekarang udah nggak pernah ada lagi. Nah ini Pandalungan nih ada nih, bagasi F Trendmarknya, bisa lari 120 km per jam. Nah kereta api Kaligung nih kayaknya tujuan akhirnya ke Tegal ya, yang malam ini. Soalnya mau langsir. Kalau sesuai jadwal sepertinya kita harusnya udah berangkat lagi dari Tegal. Cuman kayaknya King Anggreknya juga terlambat ya teman-teman. Jadi ya ditungguin. Karena Anggrek itu setelah Cirebon, bablas berhentinya langsung Semarang. Kalau Pandalungan masih di Tegal, terus nanti Pekalongan masih berhenti ya. Makanya disuruh minggirnya di Tegal. Meskipun kita udah ngebut lari-larian malam, dikejar sama Anggrek, tetap aja kena susul ternyata. Berangkatnya dari Gambir tuh selisih sekitar 35 menit sama kereta api Argo Bromo Anggrek. Pandalungan 19.55, Argo Bromo Anggrek 20.30. Keselamatan Anda. Nah, jadi kedua minta langsung kereta api Argo Bromo Anggrek.
dari terlambat nyampe sini awal dan sepertinya kita akan berangkat tepat waktu ya teman-teman. Oke, berangkat lagi dari stasiun Tegal. Ini yang saya bilang AC-nya netes-netes teman-teman.